dua perkara. Apa itu? Selain kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan sesat selama. Apa itu? Kitab Allah sunnata Rasulih. Kitab Allah itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hadis yang ini dikatakan doa itu tadi, yaitu ahli kerabatku ataupun anak cucuku, keluargaku. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam warasatul anbiya. Semua para nabi adalah, maaf, semua ulama atau orang-orang adalah pewaris para nabi. Dan semua para nabi, wa innal anbiya lam yuwajjatu dinan wala dirhaman wa inna wa ta'alam faman akhadha faqad akhadha hadin wa bir. Sementara para nabi tidak mewariskan dirham juga, dinar maupun dirham, uang emas maupun uang perak. Mereka hanya mewariskan ilmu. Pada siapa yang mengambilnya, maka dia berarti telah mendapatkan bagian yang sempurna. Maka saya menemukan itulah warisan Rasulullah SAW, yaitu ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada zaman Nabi itu yang Nabi belajar sudah menjadi ini mereka ada kejadian sebelumnya adalah, yaitu untuk supaya ada kisah kepada kita. Kisah kepada kita bahwasanya memang demikianlah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasalian ilmu itu ada 3. Sebenarnya ilmu itu banyak. Kalau di pesantren ada 12 ilmu agama dipelajari. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Tapi yang ilmu yang berkaitan dengan ini apa? Ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah, ada ma'ani, ada al-mani, ada bayan, iya, ada istiqomah dan seterusnya. Ada tafsir, ada ilmu tafsir, ada hadis juga, ada ulumul hadis ataupun usul hadis, ada Al-Quran juga, ada ulumul Quran juga, ada tafsir Al-Quran. Ilmu itu banyak. Cuman yang wajib dipelajari oleh setiap individu atau minimal yang wajib juga adalah pertama ilmu tauhid, ilmu agar kita mengenal Allah. Kedua ilmu fikih, ilmu untuk agar kita mengetahui cara-cara melaksanakan perintah Allah. Ketiga ilmu tasawuf. Asal enggak bilang ilmu tasawuf enggak ada, ataupun yang ilmu tazkiyatun nufus. Mereka bilangnya ilmu tasawuf enggak ada, tapi ada tazkiyatun nufus. Kalau ilmu tazkiyatun nufus ada, kalau ilmu tasawuf enggak ada. Artinya ilmu yang menjelaskan ataupun yang membahas tazkiyatun nufus artinya adalah membersihkan diri manusia. Kalau tasawuf sebenarnya tasawuf itu adalah karena kebanyakan ulama-ulama tasawuf mereka senantiasa memakai apa? Baju atau jubah yang terbuat dari bulu, sehingga karena pakaian mereka itulah maka dinisbatkan bahwasanya ilmu itu sebutnya ilmu tasawuf. Tasawuf dari bahasa lainnya ya ilmu akhlak, ilmu menata hati, menata akhlak, iya, ilmu akhlak, zahir, ilmu akhlak, batin, itulah. Kadang-kadang di kita kan begini. Jam dulu kita kecil adanya apa? Template, tahu template Pak? Saya setiap pagi itu ayah saya mesti ada apa? Kalau nggak ada makan pisang goreng, nggak pisang uli, apa lagi? Pisang goreng, ketan, ataupun goreng apa namanya? Singkong, di kampung kan? Nah, maka adanya apa? Terigu dikasih gula, namanya apa? Template ya. Ada pernah tetangga orang Arab di sini nih, saya disuguhin template nih. Saya bilang bukan capati, ya di sini kita susah bikin capati, bisa bikin template ya. Kalau di Bogor namanya template. Waktu itu mau beli martabak kemana? Di Citarum nggak belum ada martabak. Itu yang kita bisa beli atau bikin atau beli di tetangga. Tapi sekarang kita mau, kalau kita tahun 2000-an aja kita kalau mau beli mie goreng atau mie apa, mie mesti ke sana ya. Cak Parman ke sana kan? BCE. Iya, situ baru kita makan mie. Sekarang kita mau bikin apa? Mau pesan apa? Mau beli apa di depan? Ataupun mau Gojek, GoFood? Iya.
martabak. Ada nama terigu, dikasih telur, diaduk, dikasih mentega, dikasih apa lagi? Dikasih apa lagi? Dikasih mau kacang, mau keju, mau ketan, mau apa lagi? Pokoknya apa aja, apa toppingnya kan? Toppingnya apa aja kan? Bisa. Tapi kata orang-orang dulu, saya nggak mau martabak, maunya apa? Template. Saya nggak mau ada ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tauhid. Saya maunya Quran dan hadis saja dong. Bukan dan. Jadi kalau ilmu tasawuf nufus ada gitu. Kadang-kadang aneh. Wah saya lihat, cuma bahasa aja, cuma bahasa. Sama dengan begini nih, maaf jangan tersinggung. Dulu pesantren ini, ketika bilang pesantren, kebanyakan orang tuh alergi. Maaf, terutama menengah ke atas ya. Terutama menengah ke atas. Ini sudah bahasa begini. Awas kamu nakal. Nanti saya kirim ke pesantren. Itu udah biasa kan? Iya kan? Ada anak teman di Jakarta dikirim ke pesantren. Apa dia bilang? Ya, saya kan nggak nakal kok dikirim ke pesantren gitu kata anaknya. Saya kan nggak nakal, kenapa saya dikirim ke pesantren? Seakan-akan pesannya ada penampungan orang-orang atau anak-anak nakal kan begitu. Wah sekalian, tapi ketika dibilang boarding school, ketika dibilang pesantren, maka jangankan mahal, gratis pun orang masih ingin 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali mungkin. Tapi ketika dibilang boarding school, masya Allah, di mana boarding school? Bayar berapa? 60 juta. Ada nggak di sini? Ada. Tetangga kita ini, si Abdul itu di Solo, itu masuknya 60 juta. Sebulannya 3.100.000, 3 jutaan lah, 3 juta. Ya di Solo sono, di Iskariman, di tetangganya Pak Winto, dekat dengan Pak Winto, dekat apa? Tawangmangu sana. Sini juga ada di puncak sini. Di Bandung juga ada yang banyak 60 juta. Di Cibubur juga ada tuh. Tapi kan punya orang sebelah yang mahal gitu mah. Punya orang sebelah nama saya bilang banyak orang sebelah. Oh sekalian, jika dibilang boarding school, semua orang, hampir semua orang setuju, semua orang suka. Sebab namanya boarding school. Ada orang guru MI, bahkan ketua sekolah MI, anaknya sekolah MI nggak mau. Malah akhirnya dia sekolah di SD, beda bapaknya guru MI, guru sanawi, bahkan ketua sekolah SD. Tapi ketika dibilang IQS atau Darul Jannah SD Plus, iya, Andalusia School. Saya bukan nyinggung, padahal itu MI, cuma namanya diganti IQS, Andalusia apa? Quranic School. Darul Jannah Plus, saya tanya, itu Darul Jannah itu SD apa? Bukan, Ustaz, itu MI. Bilangnya SD Plus. Boleh sama dasar tadi sama aja. Kalau dibilang madrasah, dibilang pesantren, banyak orang nggak suka. Itulah salah satu racun yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam, sehingga orang Islam yang terkontaminasi, Wa'alaikumsalam. Wasallam. Saya ingin cerita tentang begitu hebatnya pendidikan pesantren ini. Maaf nih, saya ketemu anak usia ya SMP kelas 2 belum bisa baca. Ngumpet dia di situ di waktu masih lama, masih sementara. Tahu nama saya berkali-kali. Anak ini kenapa nggak pakai seragam sini terus? Ditanya. Nama kamu nggak sekolah? Saya nggak boleh sekolah Pak Ustaz. Kenapa? Nggak bayar sekian bulan, sehingga ya pilihannya nggak bisa ikut ujian. Malu dia sekolah. Berapa yang mesti bayar sekian? Ya udah, nanti kamu bisa sekolah, nanti kasih ya ini sekian. Bayarlah sekian. Pas itu kamu ngaji nggak? Belum bisa ngaji, belum bisa. Ya jadilah ngaji abadasa 45 kali khatam ikro. Kemudian kelas 3-nya dia bisa sekolah, kelas 3 diajarin sekitar setahun dan dapat 5 juz. Dan saya bilang kamu mondok dah. Karena Pak Ustaz tidak bisa apa? Tidak bisa ngajarin full, karena kadang Pak Ustaz kan suka pergi sana kemari kan. Mondok.
Ini keluarga saya bos ada baik, ada yang profesor, ada yang doktor, bahkan ya dokter termasuk termasuk dokter kepresidenan, dokter istana, dokter Talib itu. Bos lihat salah satunya Profesor Talib yang nyuntik itu presiden kita waktu COVID ya. Bos lihat nggak setuju, keluarga saya nggak setuju kalau saya montok abon, kamu mau sama montok bilang boarding school, karena perutnya perut bule Eropa, sehingga makan gorengan, makan mie nggak cocok, sering pulang lah. Ini ngaji di sini, saya sudah tahu, sering pulang, sering sakit-sakitan. Terus tahun nggak nyampe habis itu, nggak selesai, hanya sekolah odong-odong di sini. Selesai, dapat jasa, dapat WK, dapat beasiswa full dengan istilahnya itu dapat ada gold, ada platinum, ada silver kan. Dapat yang diamond Mbak ngomongnya, yang full beasiswa. Yang ingin dalam 2-3 tahun, dalam 2 tahun masih selesai Quran 30 juz. Sekarang sering jadi khotib, sering saya bawa ngimamin, saya bawa ngajar kan. Kalau saya khotib saya suruh imam, kalau saya ngajar saya suruh imam, begitu kan. Ini kita tahu cara imam gimana, cara khotib gimana. Ini sekarang alhamdulillah. Orangnya orang RW 13 itu. Saya ingin menyampaikan kalau ada anak soleh, ada anak baik, dasarnya baik dan mau diarahkan, mau diajarkan, dalam waktu 3 tahun sudah jadi hafiz Quran. Karena banyak orang yang mendapatkan jadwalnya dengan saya bacakan dia. Pendapatnya per bulan dengan saya masih banyakan. Ya kan saya ngajar berapa juga nggak mau, waktu keluar jauh pun juga nggak mau. Jadwal saya kasihkan banyak pokoknya. Ramadan saya cuma ngimamin di sini, nggak ngimamin saya tarawih. Dia bisa 10, 15 tempat ngimaminnya. Iya. Sampai ke Jakarta. Pokoknya Bogor mah diubek ya sama dia. Saya lihat, ada kehebatan pembelajaran di pesantren itu luar biasa sebetulnya. Cuman sayangnya apa sayangnya? Sayangnya kepercayaan umat Islam terhadap pesantren sangat minus. Termasuk menteri agamanya, termasuk pemerintahnya. MI dengan SD banyakan mana? Banyakan SD. Iya. Sanawiyah dengan SMP banyakan mana? SMP. Kemudian Aliyah dengan SMA banyakan mana? Banyakan SMA. Kemudian antara UIN atau Universitas Islam dengan swasta apa negeri banyakan mana? Banyakan universitas negeri apalagi swasta ya. Terus kita berharap negeri ini mau baldatun warabun. Tidak setiap kampung ada pesantren kecuali RW 13. Kecuali RW 13. Tanah Gopil ada, masih di komplek inilah. Saat ini. Tangguh ada, Darubas ada, Alifas ada, sana lagi Al-Fatah juga ada. Banyak pesantren di sini. Paling banyak. Tempat lain punya enggak aja. Lalu rahmatullah, saya kembali. Sebetulnya ilmu besar ilmu yang luar biasa. Cuman permasalahannya adalah kepercayaan umat, masyarakat, bahkan negara, bahkan perhatian sangat minus, sangat tidak ada. Kalaupun itu ada sangat kurang. Lalu rahmatullah. Tapi kalau sudah jadi hafiz alim baru. Tapi kalau suruh ibarat ini, kalau bicara gini, kita kalau suruh nanam apa? Padi, mau nggak? Kalau mau saya sekarang. Waktu bapak saya bisa petani, saya bayar nggak mau, saya nyuruh orang aja ya. Tapi kalau jadi beras gimana? Beli mau kita. Karena kita makan beras tiap hari. Telur, kalau ada orang bikin peternakan telur, di demo ya, ada dulu pensiunan PLN apa Telkom ya, Pak Musa Parindo, sewa tempat, bangun nggak sudah sama orang-orang AMDAL, sama orang pengalaman, langsung tak sewa langsung mau bikin apa, peternakan telur, ayam di demo kan. Tapi
Setruk dia pulang kampung akhirnya. Tapi kalau udah jadi telur gimana? Seneng nggak? Gitu, beli juga tidak mau. Kasih apa lagi? Ya memang kalau digunakan ya ada prosedur lah. Tapi yang saya maksud di sini adalah untuk proses bikin ada lahirnya ada berkembang biaknya ayam, banyaknya telur, banyaknya berat, banyak buah. Orang tidak mau, tapi kalau sudah jadi baru orang mau. Inilah gambaran di masyarakat kita pada umumnya. Allah rahmatullah. Kemudian saya sedikit ingin menyampaikan di sini adalah jadi ilmu yang paling fondasi adalah ilmu tauhid. Kemudian fikih, kemudian ilmu tasawuf ataupun lebih dikenal, bukan dikenal, atau orang sebelah menyebutnya ilmu tasgiyatun. Itu juga tasgiyatun nafas, ilmu membersihkan diri atau hati. Sekalian, saya sekarang ini nggak mau ngajar yang tinggi-tinggi mulai kalau Sabtu pagi ini. Saya ingin mengajarkan bahwasanya karena kita diserang terus, sebenarnya saya nggak mau membahas, tapi karena diserang terus ya mau harus bela diri atau membentengi lah minimal. Sebab kalau tidak bisa habis sudah. Sekalian, ada namanya ilmu sifat 20. Ilmu sifat, semua ilmu-ilmu tauhid yang di ayat pesantren, kitab yang paling kecil ada Qatlul Ghaib, ada Tijalul Darari, ada Ummul Barahin, ada Sumul Barahin, dan kitab besar yang lain. Itu tasandarannya sama, sifat 20 ini sekalian adalah sifat yang wajib di Allah 20, yang mustahil 20, yang menang 1. Yang wajib di Rasul 4, yang mustahil 4, yang menang 1. Masing-masing sifat 20 maksudnya itu ada dalil Qur'annya. Dan itu ada dalil akli, ada dalil akli. Dan akli itu artinya dalil dari Al-Qur'an atau hadis. Sebab dalil adalah dalil secara menurut logika. Tidak semuanya logika, ada juga dalil naklinya semua. Kok cuma 20 sifat Allah? Kan asmaul ada 99. Iya, yang ada dalam hadis ada 99. Kok cuma 20? Maksudnya adalah sifat atau ilmu tauhid yang minimal wajib diketahui oleh setiap orang awam ada 20. Karena yang 20 saja kalau ditanya ini nih dalil-dalil kita masih bingung nggak? Bingung nggak? Sementara kata ulama kalau ilmu tauhid itu nggak boleh taklid, nggak boleh. Kalau ilmu fikih tasawuf taklid boleh, ilmu fikih lah mujtahid mutabik sama muqallid. Tauhid mah nggak boleh, aslinya begitu. Cuman permasalahannya adalah yaitu kalau ngajarin orang tua kan maaf sudah ada istri, ada anak gitu saya. Tapi kalau mau fokus sebenarnya bisa. Saya tadi menggambarkan anak sambil sekolah saja. Satu tahun bisa hafal dari dasar bisa hafal 5 juz, kemudian bisa hafal 30 juz kan. Nah, tadi itu gambaran sebenarnya, jadi itu gambaran. Ya orang tua pun kalau mau sehari 1 jam 2 jam bisa juga sebetulnya. Walaupun tidak sampai 30 juz Al-Qur'annya. Ilmu tauhid sekalian yang wajib di Allah Ta'ala, saya gini, kenapa saya tekan demikian sekalian? Kata ulama, inna afdhala ma yashtagil bihi bil nabi sallallahu alaihi wasallam al-ishtighal bima yunhi min khulqillah. Jadi sesungguhnya paling utama yang mesti di akhir zaman ini kita sibuk adalah yaitu mempelajari sesuatu yang dengannya kita bisa selamat dari kekekalan dan di dalam mempelajari satu ilmu yang dengan ilmu tersebut kita bisa selamat dari kekal di dalam. Kenapa demikian? Karena kalau dalam akidah salah, konsekuensinya maaf bisa direkam selamat lain dulu. Kalau dalam ibadah salah kurang, ada pintu maaf. Yang fardu ada kurang. Lihat yang sunnah ada nggak? Bisa ditambah. Iya, ditambah.
Kalau tauhid nggak bisa, akidah tuh nggak bisa. Salah, konsekuensinya besar. Konsekuensi besar. Cuman sayangnya kita kadang kurang perhatian. Nah, sekarang saya mulai wujud artinya apa? Ada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Jadi ketika kita bilang wujud itu ada dalilnya. Allah itu ada dalil Qur'annya itu. Karena tidak mungkin ada ciptaan tanpa adanya pencipta. Dan dalil akan adanya Allah adalah ada ciptaan, yaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal atau yang lebih panjang ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya. Kan kepanjangan itu. Hidam artinya Allah dahulu. Apa dalilnya? Huwal awalu wal akhir. Dia Allah yang awal dan yang dahulu. Iya. Cuman adanya Allah ada awal tanpa ada permulaan. Adanya tanpa ada penghabisan, itu ada seperti itu. Kemudian bako Allah itu kekal. Allah itu kekal. Apa dalilnya? Wa yabqa atau kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal semua yang di langit yang di bumi akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Wujud tidak mukhalafatul hawadits. Allah beda dengan makhluknya. Apa dalilnya? Yang gampang, qul huwallahu ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, atau yang sering yang lebih pas, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai, yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatul hadis. Qiyamu Allah berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul yang binafsi. Wahdaniyat Allah satu esa. Qul huwallahu yang pendek atau yang ingin panjang. Lau kana fi ma'lukul lapas data. Lau kana fihi ma'alihatun ukhra la maqasa'in di bumi di langit ini ada Tuhan selain Allah, maka pasti langit bumi akan hancur. Nah, ini baru berapa? Wujud, qidam, baqa, mukhalil hawa, isi. Iya, yang mu'minab wahda, ya, kudrat. Ini Allah kuasa. Innallaha ala kulli syai'in iradat. Allah itu menghendaki. Fa'alu lima yurid. Fa'alu lima yurid. Ya. Dulu ya. Ini wajib tahu ini. Supaya kita tidak bilang ini subhanallah itu apa? Sebenarnya sifat doa itu apanya? Rangkuman ulama, intisari ulama untuk memudahkan buat orang Arab minimal ilmu yang diketahui wajib oleh setiap individu orang Islam yang sebanyak fardu ain wajib. Itu ada dalil Qur'annya. Ada dalil Qur'annya. Ada dalil Qur'annya. Nah, sekarang setelah saya silakan ini nih baru 6 ya. Nanti yang sisanya karena yang 14 ini dijelaskan. Sementara ini ada sementara. Beberapa orang-orang yang sebagian ada orang sebelah lah, kita mulai orang sebelah ya. Itu apa bedanya? Pertama sekali mereka tidak menggunakan ta'wil. Mereka menafikan sifat dua. Enggak ada tuh semua sifat dua. Enggak. Nah, mereka adanya apa? Uluhiyat. Apa lagi? Rububiyat, al-asma wa sifat. Kalau kita baca kitab-kitab dari abad pertama sampai abad keberapa? Ke-11, nggak bakal ketemu tuh di dalam kitab tauhid ada membahas ilmu itu. Atau dalam kitab tafsir yang besar sekalipun nggak bakal ada ketemu pembahasan tentang uluhiyat, kemudian rububiyat, kemudian al-asma wa sifat. Siapa yang membagi? Ya itu Pak, ya abad 13 kemarin itu aja.
Abad kedua belas kemarin lah, yang dikenal dengan Muhammad bin Abdul Wahab itu, Syekh Abdul Muhammad bin Abdul Wahab itu. Jadi kalau dikatakan ilmunya ilmu dulu ya dari mana dulunya, orang zaman dulu kan ditemukan ilmu apa pembahasan itu, iya kan? Cuman memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang kadang ini ayatnya, ini hadisnya. Jadi kok kenapa beda pemahamannya? Kemudian ya salah satunya adalah kalau ulama-ulama dulu menggunakan tafsir dan takwil, sementara mereka tidak menggunakan tafsir dan takwil. Itu soal perbedaannya. Bentar kan saya jelaskan. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami tinggikan dengan, kalau yang menggunakan tafsir takwil bi'aidin bermakna bikuatin dengan. Tapi kalau mereka mengatakan bi'aidin, aidin kan tangan kan, tapi jama kan. Kalau jama, definisi jama apa definisi jama? Lebih dari dua. Kalau dalam ilmu tauhid, dalam ilmu nahwu ya, misal kalau 3 apa 2 itu namanya tasniyah. Mufrad, tasniyah, jama kan. Gitu. Ya artinya apa? Ya mereka menerjemahkan ya aidin ya tangan-tangan. Jadi banyak kan? Banyak. Pokoknya semua ayat Al-Quran yang ayat mutasyabih mesti mereka terjemahkan letterless. Itu yang jadi sedikit perbedaan. Sedikit atau sebanyak ya. Salah satu perbedaannya. Tidak menggunakan ta'wil dalam tafsir, tidak syafaat juga, mereka tidak menafikan syafaat. Kemudian tawasul, orang ziarah bilangnya minta ke kuburan, gitu. Menafikan tawasul. Kalau dalam aswaja ya kita tawasul itu ada babnya, syafaat ada babnya, ziarah ada babnya. Iya, tafsir juga, tapi ada puluhan kitab tafsir. Iya. Begitu. Bahkan kalau kita baca, ya kitab-kitab ulama lah, kita baca mesti. Ini bermakna bikuwatin. Ya dulu majama, bukan tangan di atas jamaah. Maknanya adalah pertolongan Allah ataupun kekuatan Allah ke atas jamaah. Atau ya dulu bakadim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maknanya adalah bantuan Allah atau kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Ini salah satu perbedaannya ya. Salah satu kenapa? Contoh saya contohkan ya, Ar-Rahmanu 'alasy istawa. Kalau mereka menerjemahkan Allah bersama di atas, entah kalau aswad tidak, tapi menerjemahkan, mentafsirkan bahwa Allah berkuasa ke atas arasy. Kenapa? Yaitu walam yakul quwwat al-adu la yasami syai'un wa samiul. Allah beda dengan makhluk. Kalau butuh tempat bermakna sama dengan karena tempatnya ada tempat ini ada sebelum adanya Allah, itu ada sebelum adanya aras. Allah itu ada sebelum adanya aras, sebelum adanya makhluk Allah sudah ada. Sebelum adanya aras, sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, sebelum adanya tempat, sebelum adanya jihad. Kalau bilang Allah di atas, karena kenapa kita sekarang bilang ada atas? Karena ada bawah, kiri, kanan, utara, atau barat, timur. Karena adanya apa? Adanya arah. Nanti kalau di akhirat, di surga, Waqalahil mandud, itu pohon-pohon di surga itu bukan kayak pohon rambutan di depan rumah kita. Akarnya di bawah, rantingnya dan buahnya di atas ya. Di sana ini gimana? Akarnya di atas, daun-daunnya, ranting-rantingnya di bawah. Seperti itu. Maksudnya mendekati ke arah kita gitu. Alhamdulillah, di adanya jihad, adanya arah, adanya atas itu Allah itu ada sebelum adanya arah, sebelum adanya barat dan timur, sebelum adanya utara dan selatan, sebelum adanya semua makhluk Allah ada sebelum adanya ada. Semua yang ada ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikat semua tidak ada. Kalaupun toh sekarang ada, karena diadakan oleh yang Maha Ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa saya ingin mengulang-ulang Ustaz adalah
supaya kita ini punya keteguhan dalam hati. Kan Nabi sabdakan, Allah berfirman, wa kullan naqus min amal mahdi bihi adab. Nabi saja agar hatinya teguh, Nabi kan luar biasa, sudah Allah siapkan. Semua serba the best, semua serba sempurna, tapi dalam perjalanan dakwah beliau agar hatinya teguh dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dan rintangan, maka Allah pun wa kullan naqus min ambai summa nutadiri adat. Allah ceritakan kisah-kisah para Rasul itu adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekarang banyak sebagian orang yang terkontroversi karena memang sering baca YouTube, misalnya dia baca, saya nilai dia punya basic dan benteng, akhirnya terpengaruh. Hanya terpengaruh. Wal'ayadubillah. Terpengaruh. Kalau sudah terpengaruh, sudah terkontaminasi, sudah repot. Jadi kalau kita punya basic yang kuat, fondasi yang kuat, kita tahu dalil-dalilnya, maka insya Allah setidaknya ya bukan setidaknya kita akan bisa membentengi diri dan keluarga kita. Itu minimalnya, iya. Dan yang paling penting adalah agar kita tidak kekal di dalam. Kok kenapa demikian Ustaz? Kan pada masalah begini. Sekarang ini siapa yang bisa menghindari dari dosa coba? Ada yang bisa menghindari dari dosa? Ada? Ada nggak? Nggak bisa. Kita agak sulit, bahkan sangat untuk menghindari dari dosa. Iya. Nggak bisa mata kita, tangan kita, kaki kita, nggak bisa kita menghindari dosa. Iya. Ya kalau kita Allah anugerahkan bisa taubat sebelum meninggal. Iya. Alhamdulillah. Kalau seandainya misalkan maaf, tapi kita semoga Allah pelihara, saya selalu berdoa apa itu, Allahumma inna na'udzu min jahdil bala wa datil syukur suil. Allah, ya Allah, aku berlindung banget daripada kepayahan bala, bencana dan juga apa? Buruknya Allah atau ketentuan wanita mereka itu walayatullah dan wasyamadatil ada dan menjejekan musuh. Wasul lihat di daripada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menghindari kita dari meninggal mendadak lah. Maka apa? Satu, tidak takwil, menampilkan syafaat, menampilkan tawasul. Ziarah kubur dibilangnya apa? Dibilangnya minta, walayatullah. Yang terakhir maksudnya lihat, bukan terakhir, banyak sebenarnya yang lain adalah ya Allah. Apa itu? Jadi apa namanya ya? Bahasanya apa ya? Mereka itu bukan menggunakan sih. Misalkan begini ya. Semua yang tidak Nabi amalkan maka itu bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dari dalam neraka. Itu patokannya. Sehingga apa? Sehingga dengan hadis itu maka banyak ayat, banyak hadis, banyak amalan-amalan yang tidak dikira oleh Nabi misalnya, maka dikategorikan bid'ah. Kalau ulama aswanya bukan berarti dia menafikan bid'ah, tidak. Cuma mereka mengklasifikasi bid'ah itu ada hasanah, ada sayyi'ah, ada yang baik, ada yang buruk. Buruk ada, tapi yang baik juga ada. Yang sesuai dengan yang tidak melanggar syariah dikategorikan hasanah, yang melanggar ataupun bertentangan dengan syariah maka disebut sayyi'ah. Maka lihat kemudian tidak menggunakan tafsir dan takwil. Sekarang permasalahan itu salah satu permasalahan yang kita hadapi. Maka apa? Saya sering menyampaikan, dia Quran atau hadis diambil zahirnya saja. Contoh misalnya ada hadis begini, man taraka salata amdan faqad kafara, orang yang meninggalkan salat senja maka dia telah kufur terangnya. Iya. Maka mereka berarti orang enggak salat, orang enggak salat sama dengan tapi kalau ulama saja mengatakan bahwasanya yang kafir itu adalah orang yang mengingkari kewajiban sholat. Kalau dia cuma tidak sholat maka hukumnya tetap Islam. Maka begini,
Zaman dulu ada juga seorang ulama waktu dia masih muda berdebat seperti itu, tapi ketemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i, kamu itu menganggap orang nggak sholat kufur, di mana ceritanya? Ya kan ada hadisnya. Sekarang bertanya, dibalik tanya Imam Syafi'i. Terus seandainya orang melakukan dosa besar, katakanlah nggak sholat, katakan tidak sholat, terus tobatnya gimana? Tobatnya gimana? Bingung dia. Tobatnya ya sholat, kan sholatnya orang yang kafir nggak sah. Kalau orang kafir sholat sah nggak? Sah nggak? Jadi kalau kita mengatakan orang yang nggak satu kafir, iya. Kemudian kalau orang yang berdosa, tentu kata nggak sholat misalkan tadi nggak sholat misalkan itu dia ingin tobatnya gimana? Dia bilang sholat tobat. Ada sholat tobat, ada kan sholat tobat kan? Kan sholat orang kafir nggak sah. Hanya dia, oh berarti pendapat saya sama. Apakah Imam Syafi'i punya dalil bahwasanya doa selain doa orang meninggalkan sholat dan sebagainya itu atau melanggar perintah Allah lah itu tidak syirik, tidak kafir? Ada. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bahasa begitu lurusnya ya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Kalau ada orang syirik menyebutkan Allah, meninggal dunia tanpa tobat, tanpa syahadat, maka dia kekal di dalam dan Allah ampuni. Tapi kalau ada orang meninggal, maaf, dia nggak syirik, dia baca syahadat, orang sholat, puasa, tapi STMJ, sholat terus, maksiat, jalan, ada nggak begitu? Ada banyak. Kemudian dia meninggal sebelum tobat. Maka kalau dia meninggal sebelum tobat, maka ada harapan satu masa diampuni oleh Allah Subhanahu. Ada dalam hadis, adkhilu minan nar man kana fi qalbihi mithlun nar, ada min dalik. Keluarkan apa? Maaf, adkhil minan nar, keluarkan dari neraka akhir orang yang di hatinya ada iman walaupun sebesar atau lebih rendah daripada itu. Ini dia di neraka dulu, kemudian setelah sekian lama baru dikeluarkan dari neraka, kemudian masuk ke dalam. Hadisnya panjang itu. Bukan ada di hadis disebutkan karena orang ini maksudnya dia berpikiran apakah surga masih ada ya yang kosong lah kan kalau bilang yang kenapa kamu kayak ragu? Ini surga yang kosong kan? Karena di bagian udah penuh kan? Maka ada hadis yang beberapa itu yang saya kita sampaikan, yang kita dengar. Mau nggak aku beri kepada kamu surga yang luasnya 10 kali lipat dunia, atau bahasa mudahnya selemah-lemahnya iman atau sekecil-kecil iman akan dibalas surga dengan surga yang luasnya sebesar 10 kali lipat dunia. Jadi kalau mereka nih pokoknya orang nggak sholat, wanis. Jadi al-aqdu bi dzahiril Quran. Jadi Quran dan hadis mereka ambil zahirnya saja, tidak menggunakan tafsir dan takwil, tidak melihat ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain yang mengkompromikan di antara ayat dan hadis tersebut. Maka Bapak lihat, ya saya ulang lagi bahwasanya sifat ini adalah minimal ilmu tauhid yang wajib diketahui oleh umat Islam secara keseluruhan. Kalau ternyata dia mondok, kemudian atau mempelajari secara mendalam, maka lebih daripada itu ya Quran hafal 30 juz ya nggak apa, atau hadis dihafal tidak apa, 30 sahih dihafal, Al-Quran dihafal dan sebagainya boleh. Al-Quran yang wajib minimal dihafal apa? Yang wajib Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah apa? Ya minimal kuhu sama Al-Quran. Karena kalau itu Al-Falaq susah, Anas susah ya Al-Quran sama Al-Ikhlas, karena ya sebenarnya bukan wajib kalau baca surat kan. Yang wajibnya baca Al-Fa. Yang wajib dihafal setiap individu orang adalah Al-Fa. Ya karena itu wajib ada rukun dalam sholat. Kalau dia hafal 10 surat,
Atau kalau dia menjadi imam kan, tarawih misalkan, ya minimal dia alhamdulillah sampai ke bawah. Iya. Kalau sampai Al-Duha sampai 20 surat, iya. Atau juz 13 seterusnya. Enggak apa-apa. Kalau meningkat lagi lebih bagus. Cuma itu kembali. Kalau usia kita sudah lanjut dan banyak berbagai macam kesibukan, ya kadang-kadang kita sulit. Tapi kalau ilmu sih 20, menghafal 10 surat, 20 surat sangat mungkin. Sangat mungkin. Maka itu Bapak sekalian, ini kenapa saya ulang-ulang adalah karena supaya kita bisa membentengi diri kita dari berbagai macam ujian yang ada zaman itu, terutama dalam akidah, dalam ibadah, juga dalam akhlak kita. Akhlak itu meliputi akhlak zahir dan akhlak batin. Zahir dan batin, jangan ujub, jangan ria, jangan takabur, apalagi jangan sum'ah, jangan hasud. Iya, karena akhlak-akhlak itu sekalian ataupun sifat-sifat tersebut bisa merusak amal kita, bisa merusak hati kita. Misalkan dengan ria, maka kita tidak dapat pahala amal-amal baik kita. Iya, kita tidak dapat pahala amal-amal baik. Dengan sum'ah juga sama demikian, ingin dengan orang, ingin dilihat orang, dengan ujub bahkan dengan diri sama, itu menghapuskan pahala amal. Dengan sombong juga sama, tidak akan masuk surga orang yang hati-hati sebenarnya dari bersifat sombong, sama juga, dia pahala yang nggak dapat. Kemudian hasad, al-hasad tabul hasad kama kunna al-hadab. Hasad bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar yang lain. Jadi sifat-sifat tercela hati kita buang jauh-jauh. Penuh dengan yakin, dengan tawadhu, dengan husnul khuluq, dengan sangka baik, dengan apa namanya? Dengan qanaah, dengan ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tersebut, insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang Nabi sabdakan ada sebagian hamba-hamba Allah nanti di akhirat dia masuk bukan karena banyak puasa, banyak salat dan banyak puasa, tapi karena baiknya budi pekerti mereka. Ataupun dalam hal yang lain, seseorang akan mengejar bahkan mendahului orang dengan kebaikan budi pekertinya kepada orang yang malamnya tahajud sepanjang malam, puasa sepanjang hari. Ada dia nggak kuat tahajud sepanjang malam, nggak puasa setiap hari, tapi dia baik budi pekertinya, baik akhlaknya, maka orang-orang tersebut bisa mengejar kebaikan-kebaikan orang yang disebutkan di atas. Rajin puasanya, rajin dia bangun malamnya. Ataupun kalau dia orang awam, maaf bukan orang awam, kalau dia orang miskin, betul-betul miskin tapi ya, betul-betul miskin ya. Dia bukan miskin karena malas, ya memang keadaan udah nggak pakai. Dengan tasbihat 33, ya takbir 33, kemudian dengan apalagi hamdalah 33 setiap habis sholat, maka bisa mengejar pahala orang-orang kaya yang banyak haji, sering umroh, apalagi sering memberikan amal sahaya, sering bersedekah. Oh, ada orang kaya ternyata dibaca tasbih juga habis sholat nggak langsung pergi. Dzalika fadlu yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Mana masalah adalah bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kesempatan ke masing-masing kita, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, pejabat, rakyat, asal dia ada iman dan amal soleh, terutama akhlak yang baik, akidahnya betul, ibadahnya betul, kemudian hatinya juga lurus, mereka akan senantiasa mendapatkan peluang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang saya singkat saja. Ada dulu Nabi pernah bilang, nanti akan datang orang yang ahli surga. Sekali orang ini muncul hanya ada orang kaya. Heran, ini orang apa sih amalnya sehingga Nabi sampaikan bahwasanya dia ahli surga. Padahal orangnya dilihat biasa-biasa aja. Makanya apa maksudnya? Hanya apa? Ada satu orang yang penasaran, dia pura-pura berantem sama istrinya atau sama orang tuanya, kemudian dia nginep. Dilihat, di malam tidur tahajud ya standar lah malam.
tidur lagi terus sehari 2 hari. Nanti dia tanya, ya saya nggak ada masalah orang tua saya pun nggak ada istri saya terus, maksudnya apa? Saya dengar Nabi bilang akan kamu ahli surga. Setiap kami sadarkan bahwa saya akan masuk ke dalam daerah pintu ini, kamulah orangnya. Kamu punya amal spesial apa? Maka waktu diam. Apa bahasanya? Maka dia katakan, maka setiap sebelum tidur dia senantiasa memaafkan setiap orang-orang yang ada kesan kepada dia. Bahasanya gini, ya Allah, setiap ada orang Islam siapapun dia, siapapun mereka yang punya kesalahan kepada saya, maka saya bukakan pintu manusia lebar yang buat yang memaafkan kepada setiap orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dengan sikap hati seperti itu dan kebersihan hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala menulis jasa nantinya dia termasuk orang-orang yang dipastikan masuk dalam surga dengan isyarah atau dengan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kita bisa nggak begitu? Sebelum tidur baca bilang, ya Allah, kalau ada tetangga punya utang, kalau ada tetangga punya utang atau saya punya utang, punya kesalahan pada saya, atau di kantor, di mana, di kampung, maka atau orang gibah saya maafkan, maafkan. Bisa begitu? Maka dengan sifat seperti itu, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang hatinya bersih dan termasuk satu di ada pintu-pintu surga, itu masuk dalam surga dengan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ya, insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.